Selamat datang di Belajar Teknik Elektro. Di sini, kami membawa Anda dalam pembelajaran yang menarik tentang teknik elektro. Dari materi pembelajaran hingga proyek-proyek praktis, kami hadir untuk membantu Anda memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana. Mari bergabung bersama kami dalam mengeksplorasi dunia teknik elektro yang menarik. Di dunia komunikasi, kita selalu berusaha mencapai kesempurnaan. Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan dan inovasi. Kita ingin mengirim sinyal melintasi jarak yang jauh, melalui lingkungan yang kompleks, dan menghadapi berbagai hambatan yang bisa mengganggu transmisi. Tujuan kita adalah memastikan sinyal tersebut sampai dengan jernih dan tanpa gangguan. Ini adalah tantangan yang membutuhkan teknologi canggih dan pemahaman mendalam. Ideal ini, yang dikenal sebagai transmisi ideal, adalah konsep dasar yang mendorong inovasi dalam sistem komunikasi. Setiap hari, para insinyur dan ilmuwan bekerja tanpa lelah untuk mendekati kesempurnaan ini. Meskipun kesempurnaan sejati masih sulit dicapai, pemahaman kita tentang konsep-konsep seperti filter quadrature dan transformasi Hilbert memungkinkan kita untuk mendekatinya lebih dari sebelumnya. Teknologi ini membantu kita mengurangi gangguan dan meningkatkan kualitas sinyal. Perjalanan menuju transmisi ideal ini sangat penting bagi dunia modern. Setiap panggilan telepon, streaming video, dan transfer data bergantung pada kemampuan kita untuk memanipulasi dan mengirimkan sinyal secara efektif. Tanpa transmisi yang andal, banyak aspek kehidupan kita sehari-hari akan terpengaruh. Dengan teknologi seperti kabel serat optik dan sistem transmisi data canggih, kita dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan dan keandalan yang luar biasa. Ini adalah hasil dari penelitian dan pengembangan yang terus-menerus. Dengan memahami alat dan teknik yang kita miliki, kita dapat terus mendorong batas-batas kemungkinan dalam komunikasi. Masa depan komunikasi bergantung pada inovasi yang kita buat hari ini, dan perjalanan menuju transmisi ideal adalah kunci untuk membuka potensi tersebut. Bayangkan sebuah aliran air yang mengalir jernih tanpa gangguan. Itulah inti dari transmisi ideal. Ini adalah kemampuan untuk mengirim sinyal dari sumber ke tujuan tanpa distorsi atau kehilangan informasi. Dua faktor kunci yang menentukan ideal ini adalah bandwidth terbatas dan distorsi fase linear. Bandwidth mengacu pada rentang frekuensi yang ditempati oleh sinyal. Dalam dunia yang ideal, sinyal kita akan menempati bandwidth tertentu tanpa tumpah ke frekuensi tetangga. Distorsi fase linear, di sisi lain, memastikan bahwa semua frekuensi dalam sinyal kita tiba di tujuan dengan waktu relatifnya tetap utuh. Setiap penyimpangan dari ideal ini akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam transmisi kita. Mari kita bahas filter quadrature, alat canggih yang memungkinkan kita untuk memanipulasi sinyal dengan cara yang hebat. Filter ini bertindak seperti saringan khusus, memisahkan sinyal menjadi dua komponen yang berbeda, komponen in-phase E dan quadrature Q. Anggap saja seperti memisahkan bahan-bahan dari resep yang kompleks. Keajaiban filter quadrature terletak pada kemampuannya untuk menciptakan komponen-komponen ortogonal ini. Ini berarti sinyal I dan Q saling independen, memungkinkan kita untuk memanipulasinya secara individual tanpa interferensi. Pemisahan ini adalah dasar untuk teknik-teknik seperti quadrant amplitude modulation (QAM) yang akan kita bahas nanti. Filter quadrature adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam komunikasi digital modern. Salah satu aplikasi terpentingnya adalah dalam Quadrature Amplitude Modulation, atau QAM. Teknik ini digunakan secara luas dalam berbagai hal, mulai dari televisi kabel digital hingga jaringan Wi-Fi. Dalam QAM, komponen E dan Q dari sinyal dikodekan secara independen dengan data dan kemudian dimodulasi ke gelombang pembawa. Manipulasi cerdas ini memungkinkan kita untuk mengemas lebih banyak informasi ke dalam bandwidth yang diberikan, meningkatkan efisiensi transmisi kita. Tanpa filter quadrature, QAM, dan banyak teknik komunikasi digital lainnya, tidak akan mungkin terwujud. Bagian 5. Transformasi Hilbert mengungkap rahasia sinyal. Sekarang, mari kita selami dunia transformasi Hilbert yang menakjubkan. Alat matematika ini seperti cincin decoder rahasia untuk sinyal, yang memungkinkan kita untuk mengungkap hubungan tersembunyi dalam struktur sinyal. Transformasi Hilbert bekerja dengan menggeser fase semua frekuensi dalam sinyal, sebesar 90 derajat. Ini mungkin tampak seperti operasi yang sederhana, tetapi implikasinya sangat besar. Dengan menganalisis sinyal asli dan pasangannya yang telah ditransformasi Hilbert,
kita dapat mengekstrak informasi berharga tentang konten frekuensi sinyal dan perilakunya dari waktu ke waktu. Bagian 6. Transformasi Hilbert dalam modulasi, dari teori ke praktik. Kemampuan transformasi Hilbert untuk mengungkap struktur dasar sinyal menjadikannya sangat berharga untuk teknik modulasi tingkat lanjut. Transformasi ini memungkinkan kita untuk memisahkan komponen in-phase dan quadrature dari sinyal, yang sangat penting dalam berbagai aplikasi komunikasi. Dengan menggunakan transformasi Hilbert, kita dapat mengidentifikasi dan memanipulasi aspek-aspek tertentu dari sinyal yang mungkin tersembunyi atau tidak terlihat dengan teknik analisis lainnya. Salah satu contoh utamanya adalah dalam ranah modulasi single sideband atau SSB, di mana transformasi Hilbert membantu untuk menekan sideband yang tidak diinginkan dan meningkatkan efisiensi spektral. Dalam modulasi SSB, kita hanya mengirimkan satu sideband dari sinyal yang dimodulasi, membuang sideband lainnya, dan sinyal pembawa. Ini tidak hanya mengurangi penggunaan bandwidth, tetapi juga meningkatkan kualitas transmisi dengan mengurangi interferensi. Dalam SSB, kita hanya mengirimkan satu sideband dari sinyal yang dimodulasi, membuang sideband lainnya dan sinyal pembawa. Proses ini memerlukan teknik penyaringan yang sangat presisi untuk memastikan bahwa hanya sideband yang diinginkan yang dikirimkan. Transformasi Hilbert memainkan peran kunci dalam mendesain filter ini, memungkinkan kita untuk mencapai isolasi sideband yang optimal. Teknik ini membutuhkan penyaringan yang tepat untuk mengisolasi sideband yang diinginkan, dan transformasi Hilbert memainkan peran kunci dalam mendesain filter ini. Dengan menggunakan filter yang dirancang khusus, kita dapat memastikan bahwa sinyal yang dikirimkan adalah sebersih mungkin, mengurangi noise dan distorsi yang dapat mempengaruhi kualitas transmisi. Dengan menekan komponen yang tidak perlu, SSB memungkinkan kita untuk mengirimkan informasi menggunakan bandwidth yang lebih sedikit, menjadikannya ideal untuk aplikasi di mana spektrum terbatas. Ini sangat penting dalam komunikasi radio, di mana spektrum frekuensi adalah sumber daya yang sangat berharga. Dengan efisiensi spektral yang lebih tinggi, kita dapat mengakomodasi lebih banyak pengguna dan layanan dalam spektrum yang sama, meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas sistem komunikasi kita. Bagian 7. Implikasi praktis dan kemajuan. Konsep filter quadrature dan transformasi Hilbert, yang dulunya hanya terbatas pada buku teks dan laboratorium penelitian, kini menjadi inti dari berbagai teknologi yang kita gunakan setiap hari. Teknologi ini telah berkembang pesat, dan sekarang menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dari smartphone di saku kita, hingga satelit yang mengorbit di atas, alat-alat ini membentuk masa depan komunikasi. Smartphone memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan dunia, mengakses informasi, dan berkomunikasi dengan siapa saja di mana saja. Satelit, di sisi lain, memainkan peran penting dalam menyediakan layanan komunikasi global, navigasi, dan pengamatan bumi. Seiring kemajuan teknologi, para peneliti terus menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk menerapkan konsep-konsep ini. Mereka bekerja tanpa henti di laboratorium dan pusat penelitian untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan efisien. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Platform radio yang didefinisikan perangkat lunak, misalnya, memanfaatkan teknik pemrosesan sinyal digital, termasuk penyaringan quadrature dan transformasi Hilbert, untuk menciptakan sistem komunikasi yang sangat fleksibel dan mudah beradaptasi. Teknologi ini memungkinkan perangkat komunikasi untuk beroperasi pada berbagai frekuensi dan protokol, membuatnya lebih efisien dan dapat diandalkan. Kemajuan ini membuka jalan bagi sistem komunikasi yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih efisien secara spektral di masa depan. Dengan infrastruktur komunikasi yang terus berkembang, kita dapat mengharapkan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan kualitas komunikasi, yang pada akhirnya akan mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi di dunia yang semakin terhubung ini. Bagian 8. Kesimpulan, membentuk masa depan komunikasi. Penjelajahan kita tentang filter quadrature dan transformasi Hilbert mengungkapkan matematika yang elegan dan rekayasa yang cerdik yang mendasari komunikasi modern. Konsep-konsep ini bukan sekadar teori abstrak, tapi merupakan alat yang ampuh yang memungkinkan kita untuk mengirimkan informasi lebih efisien dan andal daripada sebelumnya.
Karena kita menghasilkan dan mengonsumsi data dalam jumlah yang terus meningkat, memahami dan menyempurnakan teknik-teknik ini menjadi semakin penting. Dengan terus mendorong batas-batas kemungkinan dengan pemrosesan sinyal, kita dapat memastikan masa depan di mana informasi mengalir secara bebas dan lancar, menghubungkan orang dan ide di seluruh dunia. Bagian 9, referensi. Oppenheim, A.V., and Schaffer, R.W., 2010. Discrete Time Signal Processing, Pearson Education, Proakis J.G. and Salehi M. 2007, Digital Communications, McGraw-Hill Education. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai konten-konten informatif seputar dunia teknik elektro, maka channel Belajar Teknik Elektro adalah tempat yang tepat untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan wawasan tentang berbagai konsep, proyek-proyek menarik, dan perkembangan terbaru dalam bidang ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan setiap video baru yang kami unggah. Jika Anda menemukan konten kami bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan tanda suka atau like dan berikan kami umpan balik atau komen tentang topik apa yang ingin Anda pelajari selanjutnya. Kami sangat menghargai kontribusi dan dukungan dari Anda semua. Ayo, bergabunglah dengan komunitas Belajar Teknik Elektro dengan menekan tombol subscribe sekarang. Dan mari kita eksplorasi bersama dunia menarik teknik elektro. Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai jumpa di video-video berikutnya.